Hai semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Di video kali ini masih membahas anime Tokyo Revenger. Langsung masuk ke chapter 112, di mana di chapter sebelumnya Black Dragon bergabung dengan Toman dan di bawah pengawasan Takemichi. Selain itu, tanpa diduga Kisaki Teta dipecat dari Toman. Usaha apa yang akan dilakukan Kisaki agar dia tidak jadi dikeluarkan dari Toman? Dan apakah Meiki akan dulu dengan bujukan Kisaki yang licik? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Di awal chapter, di mana semua anggota Toman terkejut atas keputusan Meiki yang memecat Kisaki. Dan ternyata Meiki mengetahui keterlibatan Kisaki dan pengkhianatannya saat melawan Black Dragon berkat Chifuyu yang menceritakan semuanya. Tapi Chifuyu tidak berpikir kalau Meiki akan meresponnya dengan memecat Kisaki. Kisaki yang mendengar dia dipecat merasa tidak percaya dan mengira kalau Meiki hanyalah bercanda. Tapi Meiki menegaskan kalau dia tidak bercanda dan tetap memecat Kisaki. Hanma tidak terima dengan keputusan Meiki dan mengancam kalau dia juga akan keluar dari Toman jika Kisaki tetap dipecat. Menurut Hanma, dari 450 anggota Toman, 50 anggota Mebius, dan 300 anggota Valhalla sebelumnya akan pergi semua, dan Toman akan menyusut menjadi 100 anggota saja. Tapi Meiki tidak peduli akan hal itu karena merasa Toman juga udah terlalu besar. Tapi Kisaki menyangkalnya karena merasa ucapan Meiki bukanlah tujuan dari Toman. Meiki mempertanyakan ke Kisaki apakah keterlibatan Kisaki dalam konflik Natal dilakukan untuk membuat Toman lebih besar. Mendengar pertanyaan Meiki ke Kisaki membuat anggota Toman yang lain mempertanyakannya juga, karena setahu mereka kalau yang terlibat hanya divisi pertama dan juga divisi kedua. Meiki juga menegaskan kalau Kisaki mendorong Takemichi dan yang lain dan memberi Yusuha pisau agar dia bisa membunuh Taiju. Dia mengetahui semuanya karena Mitsuya dan Chifuyu yang telah memberitahunya. Kegaduhan antara anggota Toman mulai muncul setelah mengetahui ternyata Kisaki adalah dalang di balik konflik Natal. Chifuyu tidak menyangka dan tidak berpikir kalau Kisaki bakal diusir karena mereka tidak punya bukti. Dan menurutnya apapun alasan Kisaki keluar dari Toman akan tetap menarik untuk dilihat. Menurut Meiki, untuk membuat Toman lebih besar, dia mengabaikan metode licik Kisaki sampai sekarang. Tapi semua itu Meiki sudahi sampai di sini. Kisaki yang tidak terima mulai mendekati Meiki dan berteriak kalau dia tidak terima karena Meiki menjadi lemah dan Taiju adalah ancaman bagi Toman dan Kisaki merasa dia bertindak untuk Meiki. Tapi langkah dia dihentikan oleh Draken dan melarangnya untuk mendekati Meiki. Tiba-tiba Hanma mencoba menyerang Draken sambil berkata agar Draken diam dan membiarkan Kisaki untuk bicara. Kisaki mulai membujuk Meiki untuk tidak mendengarkan omongan yang lain yang menurutnya mereka bodoh karena Meiki mau membuat era baru untuk kenakalan. Kisaki mulai panik, dia juga berkata kalau Toman akan menjadi lebih besar dan menjadi organisasi yang bisa membuat semua orang berlutut. Dan Toman akan jadi lebih besar dan sudah pasti akan menghasilkan kegelapan. Dan Kisaki akan mengambil semua kegelapan itu agar Meiki bisa bersinar dan merasa Meiki butuh dirinya. Karena dia adalah bayangan yang Meiki buat dan Kisaki merasa kalau mereka saling membutuhkan dan meminta Meiki untuk mempertimbangkannya karena Meiki tidak akan bisa mencapai mimpinya hanya dengan basa-basi saja. Tapi menurut Takemichi kalau Kisaki tidak mengatakan semuanya berdasarkan perhitungan karena perasaan dia ke Meiki tidak beralasan sama sekali.
Meiki menolak ajakan Kisaki dan meninggalkannya sambil berkata kalau mereka sudah selesai karena keputusan sewenang-wenang dari Kisaki akan mengacaukan mimpi Meiki. Kisaki yang melihat Meiki menolaknya hanya bisa terkejut dan berlutut memanggil nama Meiki. Dan pertemuan rapat Toman pun selesai. Takemichi merasa semuanya terjadi terlalu cepat dan berarti misinya sudah berhasil.